住在美丽的高山，或是躺卧在阴暗的幽谷。当你抬起头，你将会发现，主已为你我而预备。无论是住在美丽的高山，或是躺卧在阴暗的幽谷，当你抬起头，你将会发现，主已为你我而预备。云上太阳，它总不改变，虽然小雨洒在脸上。云上太阳，它总不改变，它不改变。住在美丽的高山，或是躺卧在阴暗的幽谷，当你抬起头，你将会发现，主已为你我而预备。云上太阳，它总不改变，虽然小雨洒在脸上。云上太阳，它总不改变，它不改变。云上太阳，它总不改变，虽然小雨洒在脸上。云上太阳，它总不改变，它不改变。云上太阳，它总不改变，虽然小雨洒在脸上。云上太阳，它总不改变，它不改变。主已为你我而预备。弟兄姐妹，大家早！让我们一起的来敬拜我们的主。愿主与你们同在。愿主也与你同在。我很喜欢人对我说：“我们同往主的殿，来呀，我们一同歌颂主。我们要向全能的救主大声欢呼。上帝是灵，我们当以心灵和诚实拜他。荣耀归于上帝、圣父、圣子、圣灵。赞美归于主，从现在直到永远。阿们。”求解心主文，我们一起来。全能的上帝，凡人的心在主面前无不显明，心里所羡慕的主都知道，心里所隐藏的也瞒不过主。求主用圣灵的感化洁净我们心里的意念，叫我们尽心爱主，恭敬归荣耀于主的圣名。这都是靠着我主耶稣基督。阿们。荣归主颂。
惟愿在上荣归于上帝，在地有平安，人都蒙恩。我们赞美主，称颂主，敬拜主，荣耀主，为主的大荣耀，感谢主上帝，天上的皇，全能的上帝圣父，主独生圣子耶稣基督，主上帝，上帝的羔羊，除掉世上罪的主，怜悯我们。坐在上帝圣父右边的主，允准我们的祷告，因为基督独一为圣，基督独一为主，基督独一圣灵，在上帝圣父荣耀以为至上。阿们。结果栽在溪水旁，喜爱你的话语，昼夜思想，这是有福的。你就像葡萄树，我是枝子，长在你里面。爱我疼我的天父，我是你孩子，永远不分离，永远不分离。世上没有任何事能使你爱隔绝，永远不分离，永远不分离。留心听你，侧耳听你，我是有福的。像一棵树，按时结果，栽在溪水旁。喜爱你的话语，昼夜思想，这是有福的。你就像葡萄树，我是枝子，长在你里面。爱我疼我的天父，我是你孩子。不分离，永远不分离。世上没有任何事能使你爱隔绝，永远不分离，永远不分离。留心听你，侧耳听你，我是有福的。像一棵树，永不枯干，长在你里面。今天是稍微一体后第二主日，让我们一起的来先读今日主文。上帝啊，主常帮助管理主所救赎的人，恒心敬爱主，求主施恩看顾我们，叫我们时常敬畏爱慕主的圣名，这都是靠着我主耶稣基督。阿们。
主耶稣的圣福音记载在约翰福音15章1至8节，荣耀归于主耶稣。约翰福音15章1至8节，我是真葡萄树，我父是栽培的人。凡属我不结果子的枝子，他就剪去；凡结果子的，他就修理干净，使枝子结果子更多。现在你们因我讲给你们的道已经干净了，你们要藏在我里面，我也藏在你们里面。枝子若不藏在葡萄树上，自己就不能结果子；你们若不藏在我里面，也是这样。我是葡萄树，你们是枝子，藏在我里面的，我也藏在他里面。这人就多结果子，因为离了我，你们就不能做什么。人若不藏在我里面，就像枝子丢在外面枯干，人拾起来扔在火里烧了。你们若藏在我里面，我的话也藏在你们里面。凡你们所愿意的，祈求就给你们成就。你们多结果子，我父就因此的荣耀，你们也就是我的门徒了。这是基督的福音，赞美归于主基督。Shalom dan selamat pagi semua jemaat Tuhan. Syukur puji Tuhan karena pada pagi ini kita dapat bertemu lagi di dalam kebaktian online bersama-sama dengan keluarga. Saudara dan saudariku dikasih dalam Tuhan, dan saya percaya kamu tahu di belakang rumah Padri ada banyak tumbuh-tumbuhan atau pokok-pokok buah-buahan yang saya tanam seperti mangga, nangka, lada, nanas, betik, pisang, dan ada beberapa pokok buah-buahan yang lain lagi. Dan warden saya juga, itu warden jemaat, juga turut tanam pokok durian. Ada 2 pokok durian dia tanam di tanah gereja. Dan itulah yang kita tunggu bila nanti berbuah, dan kita berharap dia akan berbuah dan kita dapat menikmati hasilnya. Nah, untuk menjadikan pokok itu berbuah dan subur, saya membeli baja tumbuhan dan baja buah-buahan supaya tanaman pokok-pokok buah-buahan saya itu dapat subur. Dan saya berharap semua tumbuhan yang saya tanam dapat subur dan menghasilkan buah yang banyak. Nah, syukur puji Tuhan. Beberapa minggu yang lalu saya sudah menuai beberapa buah-buahan saya seperti nangka dan juga mangga seperti mana yang saya telah kongsikan Anda pada 4 minggu yang lalu. Nah, saudara-saudariku yang dikasihi dalam Tuhan, pada pagi ini kita akan belajar di dalam satu teks yang kita akan ambil, itu dalam Injil Yohanes bab yang ke-15 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8. Nah, sebelum kita mendengar firman Tuhan, saya mengajak kita semua berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa dan kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan dan pimpinan Tuhan kepada kami semua, sehingga kami dapat bersama-sama pada pagi ini sekali lagi mengikuti kebaktian online. Tuhan, kami berdoa di dalam kami mengikuti kebaktian ini Tuhan, kami mohon hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kami, biarlah Roh Kudus-Mu memimpin kami semua. Khususnya kami akan belajar firman Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, biarlah Roh Kudus-Mu mengambil tempat di hati dan juga di pikiran kami, supaya firman-Mu yang kami dengar pada pagi hari ini tidak akan berlalu dengan sia-sia. Tuhan, kami siap untuk belajar firman-Mu, kiranya Tuhan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Petikan dalam Injil Yohanes yang kita akan pelajari ini dalam Yohanes bab yang ke-15 ayat 1 hingga ke-8 ini, yaitu satu petikan merupakan pengajaran Yesus kepada murid-muridnya dalam bentuk perumpamaan atau kata kiasan untuk menggambarkan dirinya sebagai pokok anggur yang benar, di mana Yesus mau supaya murid-muridnya pergi menghasilkan buah. Nah, kita harus mengerti kata kiasan ini. Siapakah yang dimaksudkan dengan pokok anggur yang benar? Yesuslah yang dimaksudkan. Siapakah yang dimaksudkan dengan ranting-ranting?
murid-murid Yesus, dan juga merujuk kepada saya dan juga kamu, itu kita semua sebagai orang yang percaya. Yesus selalu menggunakan perumpamaan atau kata kiasan dalam mengajar, sebab orang Yahudi lebih mudah untuk mengerti. Itu menurut konteks keadaan mereka pada waktu itu. Nah, penyataan akulah pokok anggur yang benar, ini adalah salah satu daripada 7 penyataan yang diungkapkan oleh Yesus dalam Injil Yohanes. The 7 great, I am, maksudnya akulah. 6 penyataan yang lain, yaitu akulah roti hidup, akulah terang dunia, akulah pintu, akulah gembala yang baik, akulah kebangkitan dan hidup, dan yang terakhir, akulah jalan kebenaran dan hidup. Penyataan di atas adalah merupakan kata kiasan yang Yesus gunakan untuk merujuk dirinya sendiri. Nah, pada pagi ini saya mengangkat satu tema, yaitu tinggal di dalam aku dapat berbuah. Bersama-sama dengan saya, tinggal di dalam aku dapat berbuah. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak akan berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Itu kata Yesus. Oleh itu, Yesus menekankan supaya kita orang yang percaya pergi menghasilkan buah. Bagaimana kita menghasilkan buah? Ada 2 hal yang kita akan pelajari pada pagi ini. Yang pertama, tinggal di dalamnya. Bersama-sama dengan saya, 2, 3. Tinggal di dalamnya. Dalam Injil Yohanes bab yang ke-15, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6, bunyinya seperti ini. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak akan berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting yang menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Apakah arti tinggal di dalam Yesus? Tinggal di dalam Yesus berarti ada 3 hal yang kita harus tahu, yaitu harus percaya pada Yesus, bahwa Dia adalah Tuhan. Yang kedua, tinggal di dalam Yesus berarti itu mengasihi Tuhan dan saling mengasihi. Dan yang ketiga itu tinggal di dalam Tuhan berarti itu melakukan perintah-perintah Tuhan Yesus atau melakukan firman-Nya. Dan saudara-saudariku yang dikasihi dalam Tuhan, kata firman Tuhan di sini, akulah pokok anggur yang benar. Dalam perumpamaan kata kiasan ini, Yesus menggambarkan dirinya sebagai pokok anggur yang benar dan murid-muridnya sebagai ranting. Setiap ranting terpaut padanya sebagai sumber kehidupan. Dengan itu mereka dapat menghasilkan buah yang baik. Allah digambarkan sebagai tukang kebun yang memelihara
ranting-ranting itu supaya tetap berbuah. Oleh itu Allah mengharapkan agar saya dan kamu atau kita orang yang percaya dapat menghasilkan buah. Dengan itu Yesus menyatakan 2 macam ranting. Yang pertama, ranting-ranting yang berbuah. Nah, itu kita boleh melihat di dalam ayat yang kelima. Kata firman Tuhan di sini, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Ranting-ranting yang berbuah adalah orang-orang yang memiliki hidup di dalamnya karena iman dan kasih mereka kepada Kristus. Ranting-ranting ini akan dibersihkan oleh Bapa supaya menjadi makin lebat buahnya dengan menyingkirkan segala sesuatu dari kehidupan yang tidak berkenan kepada Kristus. Jadi buah yang ada dalam diri orang yang percaya, yaitu mereka suka memuliakan Allah dan memiliki kesaksian yang baik di dalam hidupnya. Dan itu kita boleh melihat di dalam Galatia bab yang kelima ayat 22 hingga 23. Itu buah-buah roh. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Jadi orang yang percaya adalah cabang ranting yang sudah dibersihkan oleh firman Allah. Dengan itu setiap orang yang percaya yang tinggal dalam Kristus telah ditebus oleh Yesus Kristus dan menerima pengampunan dosa. Dengan menerima kehidupan yang kekal dan kuasa untuk tetap tinggal di dalam Kristus. Oleh itu, saudara-saudariku dikasihi dalam Tuhan, setiap orang yang percaya dipanggil untuk menjaga kekudusannya dan melakukan kehendak Tuhan. Sebagaimana ranting hanya dapat hidup selama hidup dari pokok anggur mengalir ke dalamnya. Demikian pula orang yang percaya hanya mempunyai hidup di dalam Kristus selama Kristus mengalir di dalamnya dengan tetap tinggal di dalam Dia. Jadi saudara-saudariku, jelas sekali dalam ayat yang keempat menjelaskan bahwa tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur itu. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Apabila kita tinggal di dalam Kristus dan firman-Nya ada di dalam hidup kita. Nah, untuk tetap tinggal di dalam Kristus, orang percaya harus ada 3 hal di sini yang kita lihat. Pertama, memelihara persekutuan yang intim dengan Kristus supaya iman mereka terus dibangun. Yang kedua, mentaati perintah-perintahnya, tinggal dalam kasih-Nya, dan saling mengasihi. Yang ketiga, bagaimana kita tetap tinggal dalam Kristus. Yang ketiga, menolak segala dosa dan tunduk kepada pimpinan Roh Kudus. Saudara-saudari dikasihi dalam Tuhan, saya berdoa supaya kita juga dapat bertumbuh dan menghasilkan buah-buah yang baik, dan iman kita semakin bertumbuh di dalam Kristus. Dan saya percaya itulah yang Tuhan kehendaki di dalam hidup orang-orang yang percaya. Ada amin? Amin.
Apakah kata firman Tuhan bagi ranting-ranting yang tidak berbuah? Di dalam ayat yang ke-6, di sini mengatakan, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Dari penjelasan ayat ini, kita mempunyai prinsip dasar yang menentukan hubungan keselamatan di antara Kristus dan juga orang-orang yang percaya. Nah, apabila mereka tidak lagi tinggal di dalam Kristus, kata firman Tuhan, ranting-ranting ini dipotong oleh Bapa di surga. Sama sepertinya ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Orang yang tinggal di dalam Kristus tidak akan, orang yang tidak tinggal di dalam Kristus tidak akan menghasilkan buah. Karena di luar Kristus kita tidak dapat berbuat apa-apa dan tidak ada keselamatan atau kehidupan. Jadi saudara dan saudari dikasih dalam Tuhan, untuk kita tetap tinggal di dalam Kristus, kita harus menghasilkan buah. Kita perlu menjaga hubungan kita dengan Tuhan dengan sebaiknya. Jangan izinkan hubungan rohani kita terputus dengan Tuhan. Jika terputus, kehidupan rohani kita akan menjadi kering dan mati. Dengan itu, jaga baik-baik hubungan kita dengan Tuhan, supaya kerohanian kita tetap hidup dan bertumbuh dengan menghasilkan buah yang baik. Jadi orang-orang Kristen yang tidak tinggal di dalam Kristus, kata firman Tuhan, mereka ditempatkan ke dalam siksaan, lautan api, yaitu neraka. Ketika musim buah-buahan, ramai pekebun merasa gembira sebab mereka akan menuai hasil tanaman mereka dan mendapat untung yang besar dalam hasil jualan mereka. Dalam masa yang sama, beberapa tahun yang lalu, saya ada berjumpa dengan seorang pekebun. Dia merasa sedih sebab tanamannya tidak menjadi. Itu buah-buahnya tidak berbuah. Dia sudah tanam beberapa tahun dan tidak menghasilkan buah. Maka pekebun ini telah mengambil keputusan untuk menebang semua pokok buah-buahan yang tidak berbuah, seperti langsat dan juga pokok durian. Wah, sudah beberapa tahun dia tanam tidak berbuah, dia potong. Dan saya berkata kepadanya, tidakkah kamu menyesal atau merasa rugi sebab kamu menebang semua pokok tanaman kamu ini? Lalu dia berkata kepada saya bahwa dia tidak menyesal, sebab lebih baik saya tebang pokok ini daripada saya simpan dan menjadi semak, dia kata. Sebab ia tidak menghasilkan buah dan hanya mengganggu tanaman-tanaman saya yang lain yang subur dan menghasilkan buah. Baik saya tanam, baik saya tebang, dan saya akan tanam pokok buah-buahan yang baru. Dan saya percaya, dia kata, kalau saya tanam pokok buah-buahan yang baru, dalam beberapa tahun kemudian saya akan menikmati hasil daripada tanaman saya, di mana saya percaya pokok ini akan berbuah dengan banyak. Jadi saudara-saudariku di dalam Tuhan, tinggal di dalam aku dapat berbuah. Begitu orang kiri kananmu, kata firman Tuhan, tinggal di dalam aku dapat berbuah. Bagaimana
kita dapat berbuah. Poin yang kedua, yaitu tinggal di dalam firman-Nya. Bersama-sama dengan saya, 2, 3. Tinggal dalam firman-Nya. Yohanes bab yang ke-15, ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-8 berkata, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku." Mengapa perlu tinggal di dalam firman-Nya? Ada 2 sebab. Dan ini penting untuk kita mengerti. Kenapa kita kata firman Tuhan, kenapa kita perlu tinggal di dalam firman-Nya. Yang pertama, karena firman Tuhan adalah firman yang benar-benar hidup dan berkuasa. Begitu kiri kanan, benar-benar hidup dan berkuasa. Yang kedua, Yesus sendiri berkata, "Kalau kamu tinggal dalam firman-Ku, mintalah apa saja yang kamu kehendaki." Wah, jadi justru itu firman Tuhan mengajak kita supaya kita hidup atau tinggal di dalam firman-Nya. Dalam ayat yang ke-7e mengatakan, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu." Untuk kita tinggal di dalam Kristus dan firman-Nya perlu ada di dalam hidup kita. Ia bukan sekadar membaca firman Tuhan atau menghafal firman Tuhan yang kita sudah baca, tetapi yang paling penting firman Tuhan itu harus berakar di dalam jiwa kita yang paling dalam. Supaya firman itu kemudian akan bertumbuh di dalam hidup kita, sehingga menghasilkan buah yang baik, dan orang lain dapat menikmati sehingga mereka memuliakan Bapa di surga melalui hidup kita. Karena kita menghasilkan buah-buah yang baik. Arti tinggal di dalam Kristus dan firman-Nya juga boleh kita lihat di sini adalah kita sungguh-sungguh tinggal di dalam Tuhan, yaitu sungguh-sungguh tinggal di dalam hati kita yang paling dalam, sehingga kita memancarkan segala aspek hidup kita yang baik, sehingga Kristus akan menjadi fokus dan akan mempengaruhi seluruh hidup kita. Dan ini penting. Firman Tuhan itu perlu ada di dalam hati kita. Manakala dalam ayat yang ke-7b mengatakan sini bagaimana firman Allah itu harus tinggal dalam kita. Yang 7b kita dikatakan sini, minta apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Wow, ini janji Tuhan yang luar biasa. Kata Yesus berkata, "Kalau kamu tinggal di dalam firman-Ku, minta apa saja yang kamu kehendaki." Ini luar biasa. Haleluya, amin. Tapi kita harus tahu atau kita harus ingat bahwa apa yang kita minta daripada Tuhan bukannya untuk kepuasan diri kita sendiri, tetapi biarlah ia sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Haleluya, amin. Dan ayat ini menekankan betapa pentingnya doa. Doa itu memang dikaitkan untuk menghasilkan buah, panggilan untuk bersaksi, dan menghasilkan buah supaya kita tetap berdoa. Oleh itu, rahasia doa dijawab apabila kita tinggal di dalam Kristus dengan melakukan perintah-perintahnya. Betapa pentingnya doa, saudara-saudari dikasih dalam Tuhan. Kalau kita mengerti panggilan Tuhan dalam hidup kita, kita akan mengerti panggilan Tuhan untuk kita menjadi saksinya di tengah-tengah dunia.
kita juga akan mengerti panggilan kita untuk menghasilkan buah-buah. Dan kita juga akan mengerti panggilan untuk hidup kudus dan memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Karena seluruh panggilan itu adalah supaya kita datang untuk berseru kepada Tuhan, untuk berdoa kepada Tuhan, supaya melalui kehidupan kita dapat memancarkan kemuliaan Tuhan. Mengapa umat Allah harus berdoa? Karena Allah ingin bersekutu dengan kita. Itu melalui doa kita. Kita memelihara hubungan kita dengan Allah. Nah, walaupun kita masih dalam PKPP, tetapi kita masih boleh berdoa di rumah. Bukan saja di gereja, tapi di rumah kita boleh berdoa. Dan ini peluang yang baik. Kita mengambil masa berdoa bersama keluarga, bersama dengan anak-anak, bersama dengan suami dan istri. Karena apabila kita berdoa, ada kuasa Tuhan yang akan dinyatakan. Kami sekeluarga memilih atau mengambil keputusan untuk berdoa bersama-sama setiap hari, yaitu setiap pagi jam 9 pagi. Nah, pada awalnya kedua anak kami tidak selesa berdoa, karena doa itu kadang panjang dan anak kami itu tidak berapa selesa pada awalnya. Tetapi ketika kami latih mereka untuk berdoa pada waktu pagi bersama-sama, dan saya nampak sekarang tindak balas mereka lebih suka lagi berdoa, dan mereka lebih suka mengingatkan kami. Dia kata, hari ini kita ada doa, dia kata begitu. Ya, jadi ini menunjukkan apabila kita melatih diri kita untuk berdoa setiap hari, itu akan menjadi rutin hidup kita, dan itu akan menjaga hubungan kita dengan Tuhan dengan baik. Dan saya mengajak jemaat untuk terus berdoa. Ambil peluang ini untuk terus berdoa. Saya percaya ketika kita selalu berdoa, hubungan kita semakin dekat dengan Tuhan, dan kita dapat menghasilkan buah yang banyak. Haleluya, ada amin? Amin. Kesimpulannya di dalam pelajaran ini, yaitu dalam Yohanes bab 15 ayat ke-8 berkata, dalam kesemua ini, dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Kata firman Tuhan, kalau kamu berbuah banyak, Bapa-Ku dipermuliakan, dan kamu adalah murid-muridku. Wah, jadi saudara-saudariku dikasih dalam Tuhan, ranting-ranting yang berbuah untuk Kristus. Jika selama ini kita tidak menghasilkan buah, kita berada mungkin di luar Tuhan. Dan saya mengajak pada hari ini, kita memperbarui komitmen kita kembali kepada Tuhan, supaya kita dapat menghasilkan buah yang banyak, menghasilkan buah yang baik yang Tuhan kehendaki. Apabila kita tinggal di dalam Tuhan. Kata firman Tuhan, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia akan berbuah banyak. Jadi saudara-saudariku dikasih dalam Tuhan, orang yang tinggal di dalam Kristus, tidak orang yang tidak tinggal di dalam Kristus, orang itu tidak akan menghasilkan buah. Karena di luar Tuhan Yesus, kita tidak dapat berbuat apa-apa, dan tidak ada kehidupan. Jadi saudara-saudari dikasih dalam Tuhan, saya dan kamu perlukan Tuhan. Kita perlukan Tuhan, supaya kita dapat menghasilkan buah yang baik, menghasilkan buah yang banyak yang Tuhan kehendaki. Apabila saya dan kamu tinggal di dalam Tuhan dan melakukan segala perintah-perintahnya. Amin. Kata firman Tuhan, Yohanes 15 ayat 8,
dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Mari kita semua berdiri. Saya membawa kita dalam doa, supaya kita juga dapat bertumbuh dan menghasilkan buah yang baik. Dan iman kita semakin bertumbuh di dalam Kristus. Dan saya percaya, itulah yang Tuhan inginkan dalam hidup kita sebagai orang yang percaya. Masa kita berdoa, ambil waktu ini, kita akan nyanyikan lagu ini sebagai respon kita, sebagai doa kita kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, katakan, Roh-Mu yang hidup. Shikarabarabarabarabarabara. Roh-Mu yang Barabarabarabarabarabara. menuhiku, mengalir dalamku, jiwaku Benar Tuhan. bersama Shikarabarabarabara. dalam naungan. Kata Roh-Mu yang hidup. Oh. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati Untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Haleluya Yesus. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang Shikarabarabarabara. yang menyertai. Untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Di altarmu menyembahmu, di altarmu menyembahmu.
Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengajar kami pada pagi hari ini, supaya kami tetap tinggal di dalam Tuhan, sehingga kami dapat menghasilkan buah-buah yang baik, yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Tuhan ajar kami ya Tuhan, supaya kami tinggal di dalam Tuhan, dan Tuhan tinggal di dalam kami. Pimpinlah kami ya Tuhan. Ajar kami ya Tuhan. Apabila kami tinggal di dalam Tuhan, kami akan menghasilkan buah yang baik. Dan iman kami semakin lama semakin bertumbuh di hadapan Tuhan. Sehingga melalui hidup kami, nama Tuhan yang dimuliakan. Tuhan, bawa kami itu lebih dekat kepada Engkau. Ajar kami Tuhan. Mungkin selama ini Tuhan kami tidak menghasilkan buah. Tapi mulai hari ini, kami dapat menghasilkan buah karena Tuhan ada di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami bersyukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bersama kita katakan amin. 我们来坚固我们的信心，一起的先读尼基亚信经。我信独一上帝，全能的父，创造天地的，并造有形无形的万物的主。我信独一主耶稣基督，上帝的独生子，在万事之前为父所生的，从神出来的神，从光出来的光，从真神出来的真神，首生的，不是被造的，以父一体的。万物都是借着主所造的，主为要拯救我们世人，从天降临，由圣灵感孕，同真理玛利亚起着肉身，并成为人，在本丢比拉多手下为我们钉十字架，被害受死埋葬，照圣经第三日复活，升天坐在父的右边，将来必有大荣耀在降临，审判活人死人，他的国无穷无尽。我信圣灵为主，并是生命的根源，从父子出来的，以父子同受敬拜，同受尊荣，曾借着先知传言。我信唯一圣而公之教会，众使徒所传着。我承认是最势力的独一洗礼，我指望死人复活，并来世的生命。阿们。在线上的弟兄姐妹早安，很高兴看到你们每个礼拜都能够在线上来敬拜我们的神。今天有一点小的事情跟你们报告。第一个是讲到我们今早上有个圣餐啊，这圣餐你没有忘记啦，你有一个台子，用摆布啊，面包啊，还是饼干啊，还是你去买礼宾来代表我们，代表那个酒，只有那种见证你了才可以吃这个圣餐，小孩子不能够啊，希望你清楚这个。第二是讲到我们的教会我们有一个做一个应许的，我们的要去还我们的车辆我们的车辆也是缺乏人来还钱了因为很多人都可能是忘记了希望你们记住还有这个教堂，现在教堂就要很快的就开始了我们每一天都想做那教堂了希望你们不是只是想，我们要放一点钱进来大大的支持，来完成我们的新的教堂在这个行动管制令里面，我希望大家要遵守在家里卫生要做好一点不要乱来不要去弄到那种不好的那病毒在我们的家里
希望你们有个健康的身体呀，每一天都有祷告啊，为自己的健康，为自己的家庭，为我们的教会，为我们的国家来祷告。谢谢大家，上帝祝福你们，愿全能的上帝怜悯你们，借着主耶稣基督饶恕你们，拯救你们脱离一切所犯的罪，借着圣灵的大能加强你们，侍奉主的力量保守你们进入永生。阿们。我们来，大家起立。现在我们既然借着耶稣基督与上帝和好，因此我们应该彼此和好。愿主的平安常与你们同在，也与你同在。让我们行个平安礼。弟兄姐妹，奉献也有在线上或是在银行转账的希望你们可以去银行或是在我们的教会里来奉献，拿钱来这里奉献。谢谢大家。你们心里当仰望主，我们心里仰望主。我们应当感谢我主上帝，感谢我主上帝是应当的，无论何时何地。感谢赞美主，全能的圣父，创造天地万物的主，也是合理的，也是我们的本分和喜乐。我们来感谢主，因主荣耀的显现，正如圣子圣灵的荣耀，三位一体，同源同等，并无分别，一主一上帝，荣受敬拜和赞美。因为这样，我们的天使和天使长，天上的会众一同称赞颂扬主荣耀的圣名，常赞美主说：圣哉，圣哉，圣哉！天地万军的主，主的荣光充满天地，愿荣耀归于至上的主。阿们。各位弟兄姐妹，我们来坐下，跪一下。我们的天父，一切荣耀都归于主，在主恩慈中，将独生圣子耶稣基督赐给我们，为救赎我们，受死在十字架上。他在那里一次奉献自己，为全世界的人做满足完全的赎罪祭。主意设立这圣礼，叫我们永远纪念尊主贵的死，并在圣福音书上吩咐我们常常遵行，直到主在降临的日子。我们应谦恭呼求的慈悲的父垂听我们，借着圣灵的大能，使我们遵照圣子我主耶稣基督设立圣餐的命令，领受天父所造的这饼和酒，为纪念主受死遇难，就同享主至贵的圣礼宝血。救主被卖的那一夜，拿起饼来，注谢了，掰开，分与门徒说：你们拿这个饼，这是我的身体，为你们舍的，你们要这样以纪念我。晚饭之后，又照拿起杯来，注谢了，对门徒说：你们都喝这个，因为这是我的血，就是新的血，为你们和众人免罪流出来的。你们每逢喝的时候，要这样行，以纪念我。阿们。我们一起，基督已经受死，基督已经复活，基督将要再来。我们掰开这个饼，
以便基督里分享。我们虽然多，也是一个饼，一个身体，因为我们都也是分享一个饼。凡被请赴羔羊婚宴的有福了，我们要欢喜快乐，将荣耀归给主。上帝赐给他的子民的生物，当存信心谦卑前来领受这饼和酒，纪念基督为你受死。当以信心和感谢领受他在你的心里。我们来一起来同心来祷告。我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在天上，如同行在天上。我们日用的饮食，求父今日赐给我们，又求饶恕我们的罪，如同我们饶恕得罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，世世无尽。阿们。我们一起来念感谢文。我们的天父，永生的上帝，我们感谢主，接纳我们作为圣子、救主耶稣基督活泼的肢体，并在他身体宝血的圣事里，用灵粮喂养了我们。现在求主差遣我们平安奔走四程，并赐给我们力量和勇气，
专心乐意的敬畏主、服侍主。阿们。各位弟兄姐妹，我们来站立，让我们的上帝阿爸来祝福我们。愿上帝所赐出人意外的平安，保守你们的心怀意念，使你们认识敬爱上帝和圣子我主耶稣基督。又愿全能上帝、圣父、圣子、圣灵所赐的福降在你们中间，常与你们同在。阿们。各位弟兄姐妹，愿你们平安去侍奉主，奉主耶稣基督的名。阿们。